Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen. Bersama saya, Uki Abdul. Pemirsa Warta Parlemen, kita awali dengan informasi dari Komisi 6 DPR RI. Dengan masih belum stabilnya harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan memperbaiki sistem manajemen pengendalian harga bahan pokok dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang kewenangan pengendalian harga. Kita simak informasi selengkapnya. Terkait dengan masih terjadinya ketidakstabilan harga bahan-bahan pokok, Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian Perdagangan memperbaiki sistem manajemen untuk pengendalian harga bahan-bahan pokok. Ditemui di sela-sela rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mengatakan terjadinya kenaikan harga bahan pokok disebabkan karena adanya penurunan produksi para petani dalam menghasilkan bahan kebutuhan untuk masyarakat karena kurangnya jaminan tentang harga pasar maupun bantuan kepada petani oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Nasri mendesak Kementerian Perdagangan melakukan koordinasi antar sektor dan lembaga yang menangani masalah kebutuhan pokok agar kedepannya pemerintah dapat mengontrol harga-harga bahan pokok di pasaran dengan baik sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan mahalnya harga dan para petani pun juga dapat meningkatkan hasil produksinya. Menteri Perdagangan ini diberikan kewenangan khusus berdasarkan Perpres 71 tahun 2015 yaitu tentang pengendalian harga. Dalam Perpres itu ada 11 bahan pokok. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI lainnya, Irmadi Lubis, menyatakan sistem manajemen di Kementerian Perdagangan harus dirubah. Kementerian Perdagangan harus menjadi lembaga yang berkuasa penuh dalam melakukan pengendalian harga bahan pokok di pasaran. Untuk itu, Irmadi menyarankan Kementerian Perdagangan melakukan konsultasi dengan Presiden agar menjadi lebih kuat kewenangannya. Departemen Perdagangan ini artinya melakukan seperti bisnis as usual saja, biasa-biasa saja. Hanya sebagai pemadam kebakaran, ada cabai naik, ada daging naik, ada. Padahal tuntutan kita sekarang, tuntutan negara kita sekarang, bahwa kita Panglima Perang itu bukan Panglima TNI sekarang. Bukan Panglima TNI, tapi adalah Departemen Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Perindustrian. Hilman Hidayat dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, terkait anggaran BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit akibat jumlah klaim yang harus dibayarkan oleh pihak BPJS lebih besar dibandingkan jumlah premi yang masuk. Komisi 9 DPR RI meminta BPJS untuk melakukan evaluasi mengenai kepesertaan. Kita simak informasi selengkapnya. Menanggapi defisitnya anggaran BPJS Kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Andi Fauziah Pujiwati Hatta menyatakan, BPJS Kesehatan perlu berbenah diri, terutama petugas verifikator BPJS Kesehatan yang harus menjalankan tugasnya dengan baik. Petugas verifikator harus memastikan jumlah klaim yang diajukan fasilitas kesehatan benar-benar sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta. Andi Fauziah menghimbau kepada BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Kesehatan serta fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk membuat sebuah standar pelayanan agar biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan dapat lebih terkontrol. Depannya bisa menjadi B dan kemudian menjadi A. Nah, untuk menuju B dan kemudian menuju A, itu tentu harus menambah jumlah tempat tidur, menambah sarana dan prasarana yang lain dan juga tenaga kesehatannya. Anggota Komisi 9 Irma Suryani mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat secara lebih efektif dan masif terkait keuntungan kepesertaan BPJS Kesehatan. Karena menurut Irma, keengganan masyarakat dalam membayar premi BPJS Kesehatan disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan keuntungan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Irma juga mendorong Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama dengan Badan Pengendalian Obat dan Makanan untuk mencegah peredarnya makanan dan obat-obat yang mengandung bahan berbahaya agar kesehatan masyarakat dapat lebih terkendali sehingga dapat mengontrol klaim BPJS Kesehatan. Nggak sebanyak apapun uang yang dimiliki pemerintah terkait backup untuk kesehatan masyarakat, ya, tidak akan bisa memenuhi. Kenapa? Karena kalau preventifnya nggak jalan, kuratifnya aja, ya nggak akan pernah tercapai program Indonesia Sehatnya. Ya, orang diobati penyakitnya, tapi tidak dilakukan sosialisasi bahwa jangan sakit gitu loh. Orang harus sehat gitu ya.
Esti dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, rentannya pegawai negeri sipil atau PNS dan aparatur sipil negara atau ASN dimanfaatkan oleh petahanan dalam perhelatan pemilu maupun pilkada, mendorong sejumlah pihak mengusulkan agar PNS dan ASN dicabut hak politiknya seperti anggota TNI dan juga Polri. Kita simak informasi selengkapnya. Pilkada serentak 2017 yang berlangsung di 101 provinsi dan kabupaten kota baru saja usai. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI Bambang Rianto menilai, ada kecenderungan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, memanfaatkan birokrasi untuk kepentingan politik sesaat dalam pilkada. Untuk itu, pencabutan hak politik PNS dan ASN perlu dipertimbangkan seperti halnya anggota TNI Polri. Hal ini perlu dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dalam pasal-pasal mengenai netralitas pegawai pemerintah, mengingat netralitas sangat susah dijaga dalam proses demokrasi di Indonesia. Bahwa harapan kita semua bagaimana pilkada-pilkada yang kita lakukan itu berkualitas, asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, itu sebuah fakta. Itu hal yang positif, jadi bahan pemikiran dan bahan masukan yang sangat berharga bagi kami. Nggak ada salahnya itu. Ya. Karena saat ini netralitas PNS itu masih jauh panggang daripada api. Pendapat berbeda disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI Dosi Iskandar Prasetyo. Dosi menolak hak politik ASN dicabut. Menurutnya, mencabut politik ASN otomatis telah menurunkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dosi menilai, kondisi TNI Polri sangat berbeda dengan kondisi ASN. Kalau sedikit-sedikit harus diambil hak politiknya, ini bisa mengganggu kualitas demokrasi. Harus dipikir secara matang dan barangkali tidak cocok ya kalau semua karena ada ketidaknetralan kemudian kita mengambil kebijakan besar atau kebijakan negara begitu, ASN atau pegawai negeri sipil itu dinetralkan, tidak punya hak pilih. Ini sangat berbeda dengan TNI Polri. Kalau TNI Polri karena ada pengaruh kuat karena dia bersenjata, maka harus sangat berhati-hati untuk menggunakan hak politiknya. Sebab kalau TNI Polri yang tidak netral, itu gangguannya itu physically dan itu potensi pelanggaran hak asasi manusia sangat besar resikonya gitu. Habibie dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.